Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah sempurnakan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya kendaraan ataupun perahu di dalam mengarungi samudra kehidupan hanya dua. Satu, perahu kesabaran, dan yang kedua adalah perahu kesyukuran kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita tidak ada harga yang paling sepadan untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali adalah syukur kita dengan bertambahnya ketaatan kita dan ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, karena kita harus ingat kenikmatan duniawi itu dibagi rata, mukmin dan kafir sama, hewan dan manusia sama. Mereka semuanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, karena kenikmatan duniawi tidak menunjukkan keistimewaan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita syukuri betul-betul yaitu adalah ketika kita diberikan oleh Allah yaitu kenikmatan yang besar setelah kenikmatan keislaman kita di dalam kita bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa dua kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan Islam itu sendiri? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dua kenikmatan yang besar setelah Allah menyempurnakan kenikmatan Islam yaitu adalah satu, sihatul fahm. Bagaimana pemahaman kita adalah pemahaman yang sehat, pemahaman yang benar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, husnul qasdi, hati yang ikhlas ketika kita diberikan pemahaman yang benar yang merujuk kepada pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita syukuri kalau kita diberikan oleh Allah jembatan untuk mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan hati yang ikhlas. Karena belum tentu orang yang Islam mendapatkan pemahaman yang benar, belum tentu orang yang berislam mendapatkan hati yang ikhlas. Maka barang siapa, kata Imam Ibnu Qayyim, yang telah mendapatkan Islam lalu dia mendapatkan pemahaman yang sehat, dan yang kedua mendapatkan husnul qasdi, hati yang ikhlas, maka itulah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang manusia, di mana kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan itu dalam kehidupan kita dengan dimudahkan berkumpul di taman-taman surga, yaitu adalah majelis ilmu. Semoga apa yang kita selenggarakan akan senantiasa menjadi tanda keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kelak kita nanti. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kalimat barokah adalah kalimat yang paling sering diucapkan di dalam lisan kita. Bahkan sering pula kita mendengar kalimat itu disampaikan oleh teman-teman kita dan sahabat kita. Karena kalimat barokah, kalimat yang paling universal di antara kaum muslimin. Banyak orang yang selalu mengucapkan kalimat barokah di dalam kehidupan mereka. Saya pernah mendengar ucapan orang di pasar ketika mereka menyampaikan keuntungan mereka yang sedikit. Lalu saya berkata, kenapa tidak ganti pekerjaan saja? Maka mereka menjawab, tidak apa-apa Ustadz, yang penting kan barokahnya. Sebagaimana pula saya pernah bicara, berkomunikasi dengan salah seorang security di komplek perumahan saya. Gajinya cuma 950.000, di mana bebannya, kewajibannya juga berat. Kalau ada yang kehilangan warga komplek, motor ataupun mobil, yang dicari pertama kali adalah security. Tapi ketika saya bertanya, Pak, kenapa tidak mencari pekerjaan yang lainnya? Maka dia pun menjawab, tidak apa-apa Ustadz, yang penting kan barokahnya, walaupun gaji saya tidak menyentuh 1 juta. Dan terkadang itu secara nampak mata tidak mencukupi. Disitulah kita mengambil pelajaran penting. Ternyata kalimat barokah adalah kalimat yang didambakan oleh setiap hati dan setiap jiwa orang yang beriman. Keterbatasan ekonomi mampu terhibur kalau kita mengatakan moga-moga barokah, karena sesungguhnya kalimat barokah kalimat yang sepakat diinginkan oleh kita selaku hambanya Allah. Tapi
Walaupun kalimat barokah merupakan kalimat yang diinginkan oleh kita, banyak diucapkan oleh kita, Masya Allah, tapi ternyata banyak orang itu yang tidak paham arti barokah itu apa. Alangkah ironis, kita mengucapkan satu kata tetapi kita tidak mengetahui maknanya semacam apa. Maka kalau kita tidak mengetahui makna barokah yang sebenarnya, fatal. Bisa jadi kita merasa belum barokah, padahal bisa jadi hidupmu telah barokah, dan bisa jadi kita merasa barokah padahal tidak barokah. Inilah pentingnya mengembalikan segala sesuatu dengan ilmu, karena segala sesuatu harus dikembalikan kepada makna ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, membebaskan manusia dari kegelapan kalau mereka berpegang kepada ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi. Sama pula, jangan mengartikan barokah dengan sudut pandang hawa nafsu kita dan sudut pandang perkiraan kita, karena sesungguhnya di situ tidak ada makna barokah yang sebenarnya. Tapi sebelum kita mengenal bagaimana arti barokah yang disampaikan oleh para ahlul ilmi kepada kita, mari kita kaji terlebih dahulu bahwasanya ada sebagian masyarakat yang salah menempatkan arti barokah. Sebagian masyarakat kita mengartikan bahwasanya barokah itu adalah harta. Jadi barang siapa mereka yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, pintu rezekinya itu banyak, dari pintu rezeki 5 menjadi pintu rezeki 10, maka itulah barokah. Siapapun yang karirnya moncer, kemudian ke atas karirnya, maka kemudian itulah barokah. Banyak orang yang selalu mengartikan bahwasanya barokah itu melulu harta dan barokah itu melulu materi. Makanya kita mendapati kalau ada seorang ibu, anaknya kaya raya, walaupun tidak taat kepada Allah, tidak pernah datang ke masjid, tapi ketika anaknya sukses di dalam bisnis, maka ibu itu komentar, "Nah, hidupmu sekarang barokah ya." Tapi kalau kita mendapati ada seorang ibu, anaknya taat kepada Allah, tapi hartanya mungkin tidak sukses sebagaimana kakaknya, walaupun dia taat kepada Allah, tapi kalau rumahnya masih ngontrak, tidak punya mobil, tidak punya fasilitas hidup, maka ibunya akan sedih dan berkata, "Hidupmu nolongso banget nak, belum mendapatkan barokah." Usaha ya supaya barokahnya datang dalam kehidupanmu. Masya Allah, ternyata sudut pandang manusia hari ini ketika mengartikan keberkahan, mereka selalu membalikan arti keberkahan itu menurut harta. Masya Allah, padahal kita apabila mengartikan keberkahan yang Allah berikan kepada kita itu melalui harta, Masya Allah, berarti orang kafir itu lebih barokah daripada kita, karena kekayaan mereka lebih jauh dan lebih banyak daripada kekayaan yang kita miliki, karena fasilitas hidup mereka lebih berlimpah daripada fasilitas hidup kita. Kita Pak, Masya Allah, rumahnya paling 100, 200, 300 meter. Orang-orang kafir mungkin yang ada di Hollywood, mungkin di tempat-tempat yang mahal di dunia ini, mereka punya rumah itu sampai ratusan sampai ribuan meter. Kalau kemudian kita artikan bahwasanya barokah itu adalah harta, orang kafir itu lebih barokah daripada kita, karena harta mereka lebih banyak daripada harta yang kita dapatkan. Kalau kemudian kita kemana-mana naik pesawat, yaitu dengan pesawat biasa, orang-orang kafir itu mereka kemana-mana, banyak diantara mereka itu memakai pesawat jet pribadi. Padahal kita, Masya Allah, kita sering sekali nyari tiket pesawat aja, cari yang promo, itu pun kemudian 3 bulan sebelumnya sudah mesen supaya lebih murah. Kalau kita artikan bahwasanya barokah itu adalah kekayaan, Masya Allah, siapkan sapu tangan, siapkan tisu, supaya kita menangis, karena sesungguhnya hidup kita tidak barokah dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan materi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Disitulah kita memahami, tolong jangan pernah artikan bahwasanya barokah itu adalah harta, karena Allah sudah menyampaikan kepada kita, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu loh, kalau mereka dikasih nikmat harta, mereka berkata Rabbi akraman, Allah itu memuliakan kita, Allah itu sayang sama kita. Kalau manusia itu sedang dilapangkan rezekinya. Tapi kalau manusia itu sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, manusia itu akan berkata, Rabbi ahanan, ya Allah, Allah telah menghinakan kita, Allah tidak sayang sama kita, sampai rezeki kita disempitkan oleh Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, kalla, bukan semacam itu, karena Allah tidak pernah menitipkan keberkahan hidupmu melalui harta, dan Allah tidak pernah menetapkan kemurkaannya Allah kepadamu itu juga melalui harta.
Karena sesungguhnya barokahnya hidup seorang beriman tidak pernah terkait dengan harta dan tidak pernah terkait dengan materi. Sebelum kita mengenali arti barokah, mari kita kemudian mengenal dulu bagaimana harta itu yang Allah bagikan kepada kita itu maknanya apa, supaya kita mampu memaknai harta-harta yang kita peroleh dan harta yang kita kumpulkan hari ini. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menerangkan harta yang Allah bagi kepada manusia itu menjadi dua makna. Yang pertama, harta yang Allah titipkan kepada seorang hamba di mana Allah ridho dengan harta itu ketika diberikan kepada seorang hamba. Siapa orang yang mendapatkan harta yang semacam ini? Orang yang mendapatkan harta yang semacam ini adalah orang-orang yang solih, di mana mereka menjadikan harta yang mereka dapatkan menjadi jembatan mereka beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan di jalan Allah. Sebagaimana harta yang Allah berikan kepada Sulaiman, sebagaimana harta yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf, sebagaimana harta yang Allah berikan kepada Imam Abu Hanifah. Maka sesungguhnya harta ketika Allah berikan kepada orang yang solih, di mana orang yang solih menjadikan harta itu jembatan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, maka harta itu adalah harta ridho. Makanya Masya Allah, harta itu disenangi, harta itu senang dimiliki siapa? Harta itu paling senang dimiliki oleh orang-orang yang solih. Makanya sampai Nabi berkata, ni'mal malu lirajuli solih, sebaik-baik harta yaitu adalah harta ketika dimiliki oleh orang yang solih. Karena harta apabila dimiliki oleh yang solih, mereka senang karena mereka akan dimanfaatkan pada tempat-tempat yang mulia di dalam harta yang mereka dapatkan. Cuma makna yang pertama tidak terlalu banyak. Ada makna yang kedua. Makna yang kedua adalah Allah itu membagikan harta kepada manusia bukan karena Allah itu senang, tapi Allah itu membagikan harta kepada manusia, tetapi Allah itu membenci manusia yang Allah berikan harta itu. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah berfirman di atas arasy-Nya, kalau kami mendapati manusia itu melupakan tentang peringatan-peringatan yang kami telah tetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Jadi kalau Allah mendapati manusia itu lupa terhadap peringatan-peringatan yang Allah telah berikan kepada mereka, apa yang Allah lakukan? Allah tidak mengadab langsung, Allah tidak menyiksa langsung, sebagaimana keadaan umat sebelum Rasul. Mereka ngurangin timbangan, siksa. Mereka kemudian melakukan hubungan sejenis, Allah siksa, Allah timpakan adab untuk mereka. Tapi berbeda ketika turunnya Nabi dalam kehidupan kita. Perhatikan, Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia itu melupakan setiap kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, fatahna, kata Allah, kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Jadi kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka tenggelam dengan semua kenikmatan duniawi yang telah kami berikan, akhadnahum, kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, maka mereka terhenyak ketika mereka balik kepada Allah mempertanggungjawabkan semua kenikmatan ketika mereka pakai di dalam kemaksiatan. Jadi ternyata Allah itu ketika membenci kita, Allah itu ketika membenci kita tidak langsung disiksa dan tidak langsung diazab. Tapi sesungguhnya melalui ayat 44 surat Al-An'am, Allah menegaskan kepada kita, siapapun mereka yang dibenci oleh Allah, sungguh Allah ketika membenci kita, salah satu cara Allah membenci manusia justru dibukakan kepadanya harta, supaya dia bertambah amnesia, lupa terhadap kesalahan dan kemaksiatan yang dia lakukan di dalam hidupnya ketika dia tertipu dengan banyaknya harta yang dia peroleh. Ini loh jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya orang kafir itu mereka diberikan oleh Allah banyak harta dan mudah urusannya di dalam urusan proyek dunia yang mereka jalani? Bukan karena Allah itu cinta sama mereka, tapi orang kafir kalaupun ada di antara mereka yang dimudahkan dalam urusan-urusan dunia dan materi, Allah memang benci mereka. Allah timpakan kepada mereka harta yang banyak supaya mereka lupa terhadap banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan, supaya kelak adabnya paling pedih karena mempertanggungjawabkan detail setiap ratu rupiah yang mereka pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ya Ustadz ada orang yang datang ke dukun
jualan bakso, tapi setelah pulang dari dukun baksonya laris, banyak pelanggannya. Ada seorang ikhwan jualan bakso, dia tidak pernah mau datang ke dukun, dia senantiasa bersandar kepada Allah. Setiap waktu adzan dia datang ke masjid, tapi baksonya nggak laku. Harus buang bakso setiap malam. Bukan karena Allah itu ridho kepada yang pertama, kala Allah tidak pernah ridho kepada orang yang datang ke dukun dan menghamba kepada syaitan. Tetapi sesungguhnya Allah memberikan kemudahan bagi yang pertama, karena Allah itu membencinya ketika dia melakukan kemaksiatan ataupun kesyirikan. Allah bukakan pintu rezeki kepadanya supaya bertambah jauh. Bagaimana dia menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Allah, supaya tambah banyak harta yang dia nikmati, tenggelam dengan kesenangan materi yang Allah berikan, supaya kelak ketika pada waktu di akhirat pedih azabnya. Karena sesungguhnya harta apabila membawa kemaksiatan itu azabnya pedih. Harta apa? Kalau halal hisabnya panjang, harta kalau haram azabnya pedih. Itulah harta. Makanya mereka akan terkena sebuah ayat, summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Sesungguhnya kamu akan ditanya terhadap semua kenikmatan yang pernah kamu kecap dan pernah kamu reguk dalam kehidupan singkat di dunia. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya ada karyawan yang sering bohong, berdusta, zalim, tapi ternyata di dalam kantornya karirnya cepat naik. Tetapi ada karyawan yang baik, jujur, amanah, tidak penjilat dan tidak mencari muka kepada atasannya, tetapi Masya Allah ternyata dia tidak kemudian karirnya itu naik. Bukan Allah itu senang sama yang pertama, enggak. Allah itu benci sama yang pertama ketika dia zalim, tidak amanah, hanya mencari muka di dalam pekerjaannya, supaya dengan banyaknya harta dan karir yang cepat ketika dia dapatkan, semakin lupa dia untuk bertobat kepada Allah dan lupa untuk kembali kepada Allah. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya ada artis mengumbar auratnya? Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Tapi ketika mereka membuka auratnya, ketika mereka memperlihatkan lekuk tubuhnya, laris dicari di mana-mana, dijadikan iklan di mana-mana. Senyum saja dikontrak iklan, Pak. Padahal Bapak senyum tidak ada yang kontrak Bapak. Ya. Itu bukan karena Allah itu ridho kepada mereka yang bermaksiat sampai senyumnya itu mahal, enggak. Allah jadikan dia gampang untuk mendapatkan materi, hanya senyum saja dikontrak ratusan juta. Bukan karena Allah ridho kepada mereka dengan perbuatan mereka mengumbar kemaksiatan, tetapi Allah membencinya. Dan cara Allah membenci kita itu apa? Yaitu adalah Allah lapangkan kepada kita harta, tapi harta itu bertambah kemaksiatan kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Makanya sampai Allah Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya, kalau kamu melihat ada hamba yang diberikan oleh Allah harta, tapi dengan harta yang Allah berikan kepadanya bertambah kemaksiatan yang dia kerjakan, fa'lam, ketahui ya, itu bukan nikmat. Fa'lam annahu istidraj, itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata orang Jawa, dilulu, dinaik-naikkan, tapi untuk dijatuhkan kepada titik yang paling hina, itu dilulu, itu namanya istidraj. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kemudian kita menjadi hambanya dunia dan menganggap dunia itu bagian dari barokah, sampai kemudian kita lupa terhadap dosa dan kemaksiatan ketika sudah dimudahkan harta. Semakin banyak hartamu, semakin banyak maksiatmu, berarti itu bukan nikmat yang bersifat ridho. Itu adalah istidraj yang Allah berikan kepada dirimu. Karena sesungguhnya harta, Masya Allah, kalaupun halal hisabnya panjang, kalaupun kamu pergunakan untuk kemaksiatan adabnya sangat pedih. Tidak ada sebuah hisab yang panjang kecuali adalah hisab yang berkaitan tentang harta. Ini loh yang menjadikan kita harus merubah gaya kehidupan pemikiran kita selama ini. Bahwasanya kalau kita lagi digampangkan, oh Allah lagi sayang sama kita. Urusannya tiba-tiba gampang, kemudian kita mengatakan Allah sedang merahmati kita. Tapi ketika tiba-tiba Bapak dipecat, proyeknya gagal, Bapak langsung mengatakan Allah sedang benci sama kita. Kalau kemudian semacam itu, Pak, Nabi Nuh adalah orang yang paling layak dibenci oleh Allah. Kenapa? Dakwahnya gagal, 950 tahun tidak mencapai 60 orang. Tapi sesungguhnya bukan itu yang dimaksud dengan keberkahan. Karena sesungguhnya keberkahan itu tidak berdasarkan kepada apa yang kita kumpulkan dari harta dan apa yang berkurang dari harta. Bukan itu yang terkait dengan harta, bukan itu yang terkait dengan barokah.
Inilah yang menjadikan kita mengkaji. Bagaimana sih artinya barokah itu? Jadi ketika kita sudah sepakat bahwasanya barokah itu adalah bukan berkaitan tentang harta, ayo mari kita kembalikan makna barokah itu apa dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita mampu memaknai barokah itu dengan kacamata yang benar. Dan tidak ada kacamata bagi seseorang yang bodoh dan awam layaknya kita, kecuali kacamata para ulama ketika mereka menafsirkan satu perkata yang ada di dalam istilah yang syar'i. Baru benar, supaya kita tidak salah memaknai kata yang penting, tapi kemudian kita tidak tahu artinya dan salah memaknainya. Jangan sampai loh kita ngomong yang penting barokah ya, tapi nggak ngerti artinya barokah itu apa. Nah, inilah pentingnya dalam kajian kita hari ini kita akan memahami apa itu makna barokah yang dijelaskan oleh para ulama. Banyak. Tapi dalam kesempatan yang singkat dan sederhana ini kita akan membahas 5 saja arti barokah yang dijelaskan oleh para ahlul ilmi terdahulu dari kalangan para ulama salafus salih. Ya, kita akan artikan barokah itu 5 makna yang disampaikan oleh para ulama. Tapi setelah nanti kita dapat 5, tidak usah ngukur orang lain. Wah, setelah catatan hari Sabtu subuh kamu itu hidupnya tidak barokah, tidak gitu. Jadi masing-masing nanti kita untuk mengukur diri kita ini sudah barokah ataukah belum, tidak untuk memvonis orang lain. Antum kan dikirim oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk memvonis orang lain. Makanya kemudian kita akan kemudian gali apa itu makna barokah yang Allah tetapkan dan disampaikan para ahli ilmi ketika mereka menjadi kacamata bagi penglihatan kita yang sangat awam dan sangat bodoh. Mari kita jelaskan arti barokah yang pertama. Arti barokah yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita ngerti Imam Ibnu Rajab ulama besar yang menyusun kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ulama yang mana sebelum meninggal dunia seakan-akan tahu kematiannya. Beliau membeli kain kafan. Kemudian beliau memerintahkan tukang gali kubur datang ke rumahnya dan beliau sampaikan, tolong galikan kubur untukku. Itu Imam Ibnu Rajab. Sampai kemudian digalikan, itu liang lahat untuknya. Kemudian dia datang melihat ini kurang. Ditinggal sebentar. Seakan-akan kemudian beliau itu sudah mempersiapkan kematiannya. Beberapa saat setelah itu kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu meninggal dunia. Di antara karya monumentalnya Imam Ibnu Rajab itu banyak, ada Lataiful Ma'arif, ada Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, kita tidak membicarakan tentang beliau, tapi kita membicarakan perkataan beliau ketika beliau menyampaikan tentang makna barokah. Beliau menyampaikan di dalam kata barokah, beliau katakan al barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Sesungguhnya barokah itu yang pertama kata beliau, al barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Segala kondisi yang menambah ketaatan kita, disitulah arti barokah. Kita sering mengartikan barokah itu dengan sudut pandang nafsu kita. Oh, barokah itu banyak, barokah itu indah, barokah itu sehat. Kita sering mengartikan barokah dengan sudut pandang nafsu. Karena apa? Nafsu itu suka dengan yang gampang, nafsu suka dengan yang indah, nafsu kita ini senang dengan sesuatu yang bersifat sehat. Itu nafsu. Tapi ternyata barokah itu tidak disampaikan oleh beliau dalam kondisi, tapi beliau katakan al barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah, segala sesuatu yang menambah ketaatan saya dan antum kepada Allah, maka itulah barokah. Kita sering mengartikan ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang banyak. Ketika antum dulunya belum hafal hadis, tahu hafal hadis. Ketika antum belum hafal Quran, kemudian separuh dari Al-Quran antum hafal. Kita sering menyangka itu saja dengan banyaknya riwayat. Tidak. Yang dinamakan barokah ketika antum mencari ilmu adalah barokah itu adalah ilmu antum menjadikan antum menjadi taat kepada Allah dan dekat kepada Allah, dan menjadikan akhlak kita semakin akhlak yang mulia. Karena banyak orang yang ketika mereka mengkaji ilmu, mereka banyak mendatangi ayunan langkah kakinya ke majelis ilmu, tapi ternyata Masya Allah ketaatannya kepada Allah tidak bertambah, tetapi lisannya Masya Allah tidak ada orang muslim yang selamat dari lisannya, tetapi orang kafir selamat dari lisannya. Kalau ada orang yang mereka mengaku bahwasanya dia mendapatkan ilmu tetapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah kecuali hanyalah sedikit saja, lalu tidak tumbuh akhlak yang baik kepada sesama orang yang beriman,
maka sesungguhnya bisa jadi ilmu yang dia pelajari itu tidak barokah karena tidak menumbuhkan ketaatan dan tidak menumbuhkan akhlak yang baik. Makanya sampai Imam Ibnu Rajab berkata pula dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya sebuah ketaatan kalau diterima oleh Allah, maka ketaatan itu akan membuahkan kepada kebaikan yang lebih besar. Antum kalau mencari ilmu dan antum bertanya, perjalanan saya datang ke kajian ini diterima oleh Allah ataukah tidak selama ini, gampang kok. Perhatikan saja bagaimana kehidupan antum, indeks perbuatan antum setelah antum ngaji. Semakin antum ngaji, semakin antum mengerti untuk mendekat kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala perkara yang dibenci oleh Allah. Akhlak antum semakin akhlak yang mulia kepada sebagaimana akhlaknya para nabi dan para salaful ummah, maka pastikan itulah kemudian barokahnya ilmu. Tetapi kalau ada orang yang mereka, masya Allah, ketika mereka mengaji, mereka menuntut ilmu, tetapi tidak tumbuh akhlak yang baik dan tidak bertambah dekatnya dia kepada Allah, hanya mengumpulkan coretan-coretan hitam di atas lembaran putih, tapi tidak menumbuhkan akhlak yang baik, masya Allah. Berarti kita khawatir jangan-jangan ilmu yang kamu pelajari itu tidak ada keberkahannya sampai kamu, masya Allah, bukan tambah ketaatannya tetapi bertambah dosanya ketika tidak memiliki akhlak yang baik. Ingat ikhwan, akhlak itu menempati posisi yang penting di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita belajar sunnah, ketika kita belajar tauhid. Kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang membungkus kehidupan tauhid dan sunnah. Itu pembungkusnya, selimutnya itu adalah akhlak yang baik. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak itu berkata, kuntu ta'alamtul ilma isyrina sanatan wa ta'alamtul adab salasina sanatan. Abdullah bin Mubarak sampai berkata, saya belajar ilmu, belajar tentang tafsir, belajar tentang hadis cuma 20 tahun. Tapi ketika saya belajar akhlak kepada sesama mukmin, saya belajarnya itu 30 tahun. Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in yang dikenal paling mirip dengan kehidupan para sahabat. Anaknya Mubarak, seorang budak yang begitu salihnya, yang menjaga perutnya dari manggis-manggis yang haram, sampai bertemu dengan putri sang qadhi yang terkenal dan menikah. Lahirlah anak yang luar biasa bernama Abdullah bin Mubarak. Perhatikan Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, kuntu ta'alamtul ilma, saya ini belajar ilmu cuma 20 tahun. 20 tahun. Tapi ketika saya belajar tentang adab, belajar tentang akhlak, saya belajarnya 30 tahun. Sama pula ketika Ruwayyim berkata, ini dinukil riwayatnya dalam satu asar yang sahih dalam kitab Mawsu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala hurufil hijaiyah Abdul Fathi Said Nada. Ruwayyim, salah satu tokoh salafus saleh, berkata kepada anaknya ketika anaknya sedang membuka lembaran kitab. Apa yang dikatakan? Ij'al adabaka daqiqan waj'al amalaka milhan. Anakku, kalau kamu belajar, tolong ya, jadikan kitab yang kamu sedang pelajari ketika kamu beramal itu layaknya garam. Dan jadikan adab kamu dan akhlak kamu kepada sesama hambanya Allah, jadikan adab kamu dan akhlak kamu itu sebagaimana adonan tepung. Kita kalau melihat Pak, adonan tepung dibuat oleh tukang martabak, tepungnya atau garamnya yang paling banyak? Tepung. Garamnya cuma ditaburi saja untuk kemudian memberikan rasa kepada tepung itu. Ruwayyim dengan begitu apiknya dan indahnya mengatakan nasihat itu kepada anaknya, nak, kalau kamu itu belajar, jadikanlah ilmu yang kamu dapatkan dari kitab ketika kamu beramal, kedudukannya kayak taburan garam. Tetapi jadikanlah adab dan akhlak ketika kamu belajar, masya Allah, jadikanlah itu sebagaimana kamu membuat tepung, itu tepungnya, itulah adab kamu. Karena begitu besarnya kedudukan adab di dalam kehidupan kita. Ketika anak dan antum belajar tauhid, tapi tidak tumbuh adab dan akhlak yang baik, masya Allah, berarti ada yang salah dengan kehidupan ilmu kita. Karena kehidupan sunnah salah satunya itu mempelajari adab yang benar, akhlak yang benar. Makanya sampai Imam Syafi'i berkata melalui salah satu asarnya yang sahih, ketika Imam Syafi'i berkata, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu aw yunawwirahu fa alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laysa ma'ahum insafun wala adabun. Sampai Imam Syafi'i itu berkata, ingatin kita kan pengikutnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i merujuk kepada Rasul, kalau ada perkataan Imam Syafi'i yang lemah, kita tinggalkan, tapi tetap mencintai Imam Syafi'i. Ulama itu kalau salah tetap dapat pahala 1. Imam Syafi'i berkata, man ahabba, siapapun yang dia senang, ayaftahallahu lahu qalbahu, ingin dibukakan hatinya,
ayunawwirahu, ataupun pingin diberikan cahaya di dalam jiwanya. Kalau pingin dibukakan hatinya oleh Allah, pingin kemudian diberikan cahaya oleh Allah ke dalam jiwa saya dan jiwanya bapak-bapak, maka Imam Syafi'i memberikan apa yang harus dilakukan. Satu, khulwah, seringlah berdoa dengan Allah itu di tengah kegelapan malam ketika banyak orang tertidur lelap jadi bangkai di hadapan Allah pada sepertiga malam. Khulwah, jangan banyak-banyak sama orang, tapi meninggalkan kesendirian kita bersama Rabb kita. Khulwah itu namanya. Wa tarku sufaha, tinggalkan orang-orang yang bodoh, yang mereka menuruti nafsu ketika mereka itu menjalani kehidupan. Wa qillatul aql, sedikit makannya. Wa bughdhu ahlul ilmi, dan bencilah orang yang berilmu, alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Siapa orang yang berilmu yang harus dibenci? Imam Syafi'i yang mengatakan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Mereka itu ahlul ilmi yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak ketika mereka mengajarkan ilmu. Loh, sampai ahlul ilmi disebutkan ahlul ilmi loh, bukan thalibul ilmi loh, Pak. Apa bedanya ahlul ilmi sama thalibul ilmi? Beda. Ahlul ilmi itu sudah hafal ribuan hadis, sudah hafal Quran, mengerti tentang usul fikih, betul-betul paham benar, bukan hanya setahun, 2 tahun, bukan hanya 10 tahun dia belajar, puluhan tahun. Itulah ahlul ilmi. Sampai Imam Syafi'i berkata, kalau kamu mendapatkan ahlul ilmi tidak punya akhlak dan tidak punya adab yang benar, tinggalkan, karena itu akan memadamkan cahaya di dalam jiwamu. Saking pentingnya masalah adab dan akhlak. Disinilah kita memahami, Masya Allah, kalau kemudian kita belajar, Pak, kalau kita ingin bertanya, ilmu yang saya pelajari ini barokah ataukah tidak, maka harusnya kita bertanya, ilmu kamu menumbuhkan ketaatan dan kebaikan atau enggak? Karena ilmu bagaikan tunas yang ditaruh di dalam tanah, kemudian ditaruh di dalam tanah, tumbuh pohon-pohon yang indah, manis buahnya. Setiap orang yang lewat merasakan manfaatnya. Itu ilmu yang barokah. Setiap orang yang lewatin antum setelah antum berilmu, dia nyaman sama antum. Kalaupun dia salah, antum ngerti bagaimana memperlakukan orang yang salah dengan kelembutan. Kalaupun dia benar, antum jadikan dia partner merujuk kepada Allah. Nyaman dia sama antum. Tapi kalau ilmu tidak barokah itu bagaikan tunas yang ditaruh di dalam tanah yang tumbuh pohon-pohon yang berduri, di mana buahnya itu buah yang masam. Setiap orang lewat terluka. Kalau kita ngaji tapi setiap orang yang lewatin kita terluka dengan perbuatan kita dan sikap kita, Masya Allah, anak khawatir kepada diri anak sendiri dan khawatir kepada kita semuanya. Jangan-jangan ilmu kita tidak barokah sampai orang itu tidak nyaman, sampai orang itu terluka dengan sikap kita dan terluka dengan perkataan kita. Ya, karena banyak kan kita mendapati, saya banyak kajian di Jakarta sering sekali mendapati pertanyaan. Yang terakhir 1 pekan yang lalu mendapati ustaz, saya kenalan dengan seorang ikhwan, saya pingin untuk dekat dengan dia karena dia ngajinya lama. Tapi Masya Allah ya ustaz, saya menuruti apa yang dikatakan oleh Allah untuk bersama dengan orang yang solih. Saya anggap dia solih, tapi kenapa ya setiap saya bersama dia, saya tidak pernah merasa nyaman. Tutur katanya, perbuatannya, saya seakan-akan berpikir, kok gini sih akhlak orang yang mencari ilmu? Ini pertanyaan baru 10 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Kalau kemudian kita semacam ini, Masya Allah, berarti kemudian ada yang salah dengan kehidupan ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Ketika tidak menumbuhkan akhlak yang mulia. Yang paling susah untuk kita pelajari itu apa? Akhlak. Kenapa? Barokahnya ilmu itu salah satunya bukan hanya tumbuh ketaatan, tapi barokahnya ilmu tumbuhnya akhlak dalam kehidupan kita. Makanya Nabi, Masya Allah, orang yang paling ngerti tentang akhlak. Padahal yang memiliki sunnah itu siapa? Pemilik sunnah itu Rasul. Bukan hanya mengaku sunnah loh, pemilik sunnah itu Rasul. Tapi tidak ada sahabat yang tidak nyaman ketika bersama Rasulullah, apapun dosa dan apapun kekurangan mereka. Nabi pernah memperlakukan orang yang berlaku dosa besar tenang loh. Dalam satu riwayat, ada seseorang yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, apa yang membuatmu celaka? Ya Rasulullah, ini waqatu baina imraati fi nahari Ramadan. Saya telah mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan ya Rasul. Mencampuri istrinya di bulan hari, siang hari bulan Ramadan. Dosa besar atau dosa kecil? Besar. Maka Nabi dengan kemudian lembutnya langsung enggak mengatakan, ente itu gimana sih sahabat kok? Mbok tahan bentar, nanti maghrib kan bisa. Enggak. Rasul itu dengan lembutnya mengatakan, anta suma syahraini mutatabi'aini. Ya sudah, kamu puasa ya 2 bulan berturut-turut.
Apa yang dikatakan? La utik ana. Tidak mampu ya Rasul. Lihat, langsung mengatakan tidak mampu. Rasul apakah marah? Jangan langsung dijawab. Coba dulu. Enggak. Dia tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak mampu. Ya sudah, kalau tidak mampu, ya sudah, kamu bebaskan budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk membebaskan budak. Coba. Rasul tidak mengatakan kamu itu ya sudah enak-enakan berusaha dulu nyari uang sana bebaskan budak. Enggak. Kemudian Rasulullah mengatakan ya sudah berikan makanan itu kepada fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, saya tidak punya makanan yang saya bagi. Coba. Kemudian Rasulullah ngapain? Rasulullah masuk ke dalam mengambilkan kurma yang ada di dalam bungkusan yang beliau miliki, dikasihkan kepada sahabat tadi. Nih, aku bantu. Padahal melakukan dosa besar, ikhwan. Nih, aku bantu nih. Kamu bagikan kepada tetanggamu. Itu masih ditawar. Ya Rasulullah, emang ada yang lebih membutuhkan daripada saya ya Rasulullah. Ya Allah, ya sudah buat kamu aja. Coba. Itu bukan hanya kurma Nabi, itu kurma Nabi banget itu. Perhatikan akhlak pemilik sunnah ini. Pemilik sunnah. Siapa pemilik sunnah dalam kehidupan sunnah kita mengikuti Rasul? Nabi. Bukan fulan, bukan fulan, bukan fulan. Rasul. Tapi perhatikan akhlaknya Rasulullah SAW. Sampai kemudian Arab Badui yang kencing di masjid, ikhwan. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa gede. Kencing di masjid. Apalagi dengan niat untuk ihanah, apalagi dengan niat untuk merendahkan masjid. Itu istihza itu. Bisa menyebabkan kekufuran itu. Kalau kemudian sampai dia menghalalkan perbuatan itu, besar itu. Tapi Nabi ngerti, yang kencingnya Arab Badui. Ketika para sahabat akan kemudian mengambil pedang, Rasulullah mengatakan, da'uhu, biarkan dulu, jangan diganggu. Kata Syekh Utsaimin apa ini? Rasulullah itu menunjukkan kematangan beliau. Karena kalau lagi kencing diganggu, apa yang terjadi, ikhwan? Kencingnya kemana-mana. Biarin dulu, menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai hajatnya, Rasul cuma meminta apa? Cuma meminta segayung air. Dengan lembutnya Rasulullah kemudian menaruh air kencing di atas kencing tersebut, air. Selesai. Rasul tidak memarahi Arab Badui. Kamu tuh ngerti nggak ini Masjid Nabawi? Saya ini Nabi, saya ini Rasul. Apa kamu nggak melihat? Rasulullah melakukan itu. Ini loh yang kemudian menjadikan kita kemudian kalau bertanya, bagaimana sih tentang kehidupan barokahnya ilmu? Barokahnya ilmu itu menjadikan kita, Masya Allah, semakin kita berilmu, semakin kita berakhlak kepada sesama orang yang beriman. Kalau ana dan antum dibenci karena akhlak itu musibah. Kenapa? Tidak ada orang yang kemudian solih itu yang dibenci karena akhlak. Kenapa? Kesolihan itu berbanding lurus dengan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak kita apa? Cinta kepada orang yang beriman, memaafkan dan memberikan udzur kepada kemudian kesalahan mereka. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Kalau kamu mendapati saudaramu salah, berikan udzur, pegang tangannya, jangan diumbar kesalahannya. Imam, sejak kapan kehormatan seorang mukmin itu lebih murah daripada bawang merah dan bawang putih? Tidak pernah murah, ikhwan. Mahal di sisi Allah. Kantum sering mengatakan, ayo kita pegang tangannya, ngomong empat mata. Kenapa kita nggak bisa melakukan itu kepada saudara-saudara kita, kalaupun mereka melakukan kesalahan? Kalau memang kita memiliki keberkahan atas ilmu, harusnya orang ketika duduk sama antum nyaman. Sebagaimana nyamannya tetangga Hasan Al-Basri, nyaman sama dia. Sampai kemudian rumahnya dikencingi sampai 11 tahun oleh orang Yahudi. Hasan Al-Basri itu tetap tenang. Kemudian ketika Yahudi itu menengok Hasan Al-Basri, ketika Hasan Al-Basri sakit, Masya Allah, sakit, maka kemudian Yahudi itu berkata, loh ini tetesan dari saya ya? Iya. Ini apa? Najis. Sudah berapa tahun? 11 tahun. Masya Allah, 11 tahun sabar. Yahudi itu masuk Islam, ikhwan. Karena sesuatu yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah itu apa? Sesuatu yang paling berat ditimbang oleh Allah itu bukan sedekah antum kelak. Asqalu syai'in fil mizani al-khuluq al-hasan. Sesungguhnya yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah itu apa? Akhlak yang baik. Orang itu sering berkoar-koar semangat ketika membicarakan akhlak dalam majelis ilmu. Keluar dari majelis ilmu, hilang akhlaknya. Ketemu di pinggir jalan tidak negur sapa. Mana barokah ilmu antum kalau sampai menjadikan antum setelah berilmu, hati antum itu benci, membara kepada orang yang beriman. Ini yang kita khawatir, jangan-jangan kita tidak barokah. Karena para ulama barokah. Saya pernah sampaikan kan sering kisah ini. Malik bin Dinar saja, maling aja bisa taubat kok. Disebabkan karena kelembutan Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar bisa memberikan taubat kepada seorang maling. Kenapa? Akhlak yang mulia.
Jadi inilah yang menjadikan kita kalau bertanya, saya, antum, bapak semuanya sering datang ke majelis ilmu. Kalau kita bertanya, apakah saya diterima oleh Allah ataukah tidak? Barokah ataukah tidak perjalanan ilmu saya? Ya salah satunya perhatikan dua, taatnya antum bertambah atau enggak. Yang kedua, kita itu semakin membuat nyaman orang yang beriman ataukah tidak? Karena orang beriman, mereka lah yang akan mendoakan kita. Mereka yang akan kita pilih untuk menyolati kita. Kalau kemudian kita sampai salah, kemudian Masya Allah salah menempatkan saudara kita, sampai kemudian kita membenci mereka, Masya Allah, itu tidak ringan di hadapan Allah karena hisabnya juga hisab yang panjang. Makanya Nabi sampai berkata, barang siapa yang punya dosa berkaitan tentang harta dan kehormatan seorang mukmin, kata Rasulullah, dosa yang berkaitan harta dan kehormatan orang mukmin, cepat halalkan sebelum datangnya kematian. Karena sesungguhnya sesoleh apa antum dan saya sampai kemudian punya hutang itu tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai kita membayarkan itu dan ahli waris membayarkan itu. Hutang itu harta, baru harta itu. Dan yang kedua, kehormatan diri tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai orang yang antum rampas kehormatannya, antum injek-injek dan antum buang dalam parit kehidupan, antum kemudian harus halalkan itu di hadapan orang yang pernah antum jatuhkan kehormatannya. Supaya apa? Tolonglah, mari yang sudah ngaji benar, tolonglah ketika melihat ada seseorang yang kemudian masih salah ataupun masih dosa, jangan kemudian dicela dan dihujat. Mereka layak kok mendapatkan hidayah. Kalau ingin dipahami, tolong dong pahami orang. Kalau ingin dihargai sama orang yang beriman, tolong hargai orang. Kadang-kadang kita banyak mendolimi orang, ketika baru didolimi kita ngomong, tolong dong jangan mendolimi kita. Padahal kamu banyak mendolimi orang. Itulah kehidupan sunnah. Itulah kehidupan ilmu kalau barokah. Ya. Sama pula kalau kita bertanya, anak yang barokah itu apa? Anak yang barokah itu bukan anak yang putih, imut, lucu. Itu marmut itu. Anak yang barokah itu anak yang kemudian bapak itu mendapatkan kebaikan dari ketaatannya. Karena apa? Kondisi apapun yang menambah taat itulah yang namanya barokah. Anak kita itu menjadi anak yang betul-betul barokah itu kapan? Ketika anak bapak itu taat sama Allah. Ya, karena sesungguhnya diingatkan oleh Nabi dengan lisannya yang mulia dalam hadis riwayat Muslim kan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, yuqalu lil walid yaumal qiyamah. Ada anak-anak solih yang sudah di depan pintu surga, tinggal masuk surga dia. Karena apa? Amalannya luar biasa sampai Allah ringankan hisab. Di antara tanda orang yang bahagia kelak pada waktu hari kiamat itu apa? Ringan hisabnya. Tanda orang yang celaka pada waktu hari kiamat itu apa? Panjang hisabnya dan sampai didebat oleh Allah. Kalau ada di antara manusia didebat sama Allah, maka itu berarti celaka. Sama dengan kisah orang-orang yang riak di dalam amalnya. Kamu ngapain? Qataltu fika, saya berperang karenamu ya Allah. Kadzabta, bohong. Kalau sampai didebat kayak gini, celaka orang kayak gitu. Itu dalam urusan hisab. Ya. Maka kemudian anak-anak yang soleh ini selesai, sudah di depan pintu surga. Kemudian Allah berfirman, udkhulul jannata, bawa masuk surga. Sudah masuk surga. Kemudian anak-anak itu kemudian melihat ke dalam surga, tidak melihat batang hidung bapak dan ibunya. Kemudian mereka berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah sebelum kami bertemu dengan orang tua kami. Allah berfirman, mali arohum. Loh, kenapa sih orang tuamu ini masih di belakang dihisab? Tidak ada. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka dulu. Hisab mereka masih banyak. Udkhulul jannata, masuk kalian itu ke dalam surga. Anak-anak yang solih Pak kemudian berkata ini kepada Rabbnya, lan nadkhulul jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah sebelum kami bertemu dengan orang tua kami. Permintaan anak-anak mereka yang solih itu Masya Allah langsung dijadikan oleh Allah menjadi syafaat bagi orang tua mereka yang ada di belakang. Allah ringankan hisab orang tua mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, disebabkan Allah ingin mempertemukan orang tua mereka dengan anak-anak mereka yang menunggu mereka di depan pintu surga. Sampai diringankan ketemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Lalu Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa abaukum. Nih orang tuamu nih, ayo masuk surga. Bareng-bareng masuk surga Pak. Di depan masuk surga bareng-bareng dengan orang tua mereka.
Jadi anak yang solih itu Pak, nunggu apabila bapak kececer di belakang, entah karena dosa kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan dan kita tidak bertobat, sampai hisab kita panjang. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kalaupun saya dan bapak kececer di belakang, maka kemudian orang tua kita itu, anak-anak kita itu akan menunggu kita di depan pintu surga. Di depan pintu surga loh, bukan di depan mall loh. Depan pintu surga. Bareng-bareng itu kemudian masuk ke dalam surga. Itu loh anak yang solih. Makanya tidak ada pekerjaan yang paling berat bagi seorang muslim kecuali adalah bagaimana menjadikan anaknya itu solih. Bapak itu tidak akan ditanya anaknya miskin atau anaknya kaya. Allah tidak akan nanya kok, kenapa anakmu miskin? Tidak ditanya. Bapak tidak akan pernah ditanya kalau kemudian anak bapak itu pintar atau tidak pintar. Allah tidak akan nanya, kenapa anakmu pintar, anakmu tidak pintar. Allah tidak akan nanya. Tapi Allah itu akan nanya, kenapa anakmu itu tidak taat sama diriku? Kenapa anakmu tidak taat sama Rasulku? Itu ditanya oleh Allah. Kalau anak itu sampai durhaka kepada Allah dan Rasulnya disebabkan karena orang tua mereka tidak pernah mendidik iman dan tauhid, bapak yang kececeran nanti di belakang. Kalaupun bapak lebih dulu masuk surga, maka akan ditahan oleh Allah disebabkan kita melalaikan kewajiban kita kepada sang anak. Tidak ada perniagaan yang paling berharga kecuali anak yang solih Pak, karena itulah barokahnya anak. Sampai Imam Qurtubi mengatakan laisa hunaka syai'un aqarru li ainil bashar illa yajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kamu tidak pernah dapetin loh satu perkara yang paling menggembirakan hati seorang laki-laki kecuali adalah kamu dapetin anaknya itu taat kepada Allah. Itu yang paling menggembirakan. Karena apa? Kalau bapak tidak mendapati anaknya solih, bapak dapat pahala. Pahala merawatnya, ngasih makan, ngasih minum, ngasih papan, ngasih sandang. Tapi tidak mendapatkan pahala dari kesolihannya. Dan ingat loh, kalau anak kita tidak solih gara-gara kelalaian kita, yang rugi siapa? Kita Pak. Kalau kita nanti berkalang tanah terbujur kaku di alam kubur, anak kita tidak solih, tidak kenal sunnah, tidak kenal tauhid, kemudian dia tidak paham ibadah, minum yang khamr, membuka aurat sampai kelihatan detail-detail lekuk tubuhnya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, apakah diterima oleh Allah? Tidak bisa lah. Dosa itu menghalangi doa sebagaimana mendung itu menghalangi mentari. Ya Allah ampunilah, ditutup pintu langit oleh Allah. Kenapa? Dosanya terlalu banyak. Coba. Makanya sampai Rasulullah SAW kemudian katakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Sesungguhnya anak Adam kalau mereka itu meninggal dunia terputus segala amal solehnya kecuali apa? 3 yang disebutkan oleh Nabi, waladun salihun. Nabi menyebutkan waladun, anak solihun yang solih, memberikan kata sifat. Kenapa? Tidak semua anak itu mendoakan orang tuanya diterima oleh Allah. Kalau mereka itu berdosa, minum khamr, melakukan perkara-perkara yang salah, karena mereka tidak mau belajar, itu yang akan menghalangi doa mereka. Kasihan diri kita kelak Pak, kalau kita terbujur kaku, kita mengharapkan doa dari anak-anak yang telah kita pelihara dari mereka lahir sampai mereka besar. Tapi apalah daya doa itu tidak pernah mampir dalam kehidupan barzah kita, gara-gara anak kita itu tidak pernah kita ajarin yang benar ketika hidup menjadi hambanya Allah. Ya, makanya Masya Allah, anak yang barokah itu kapan? Anak yang barokah itu anak yang taat, itu yang paling berharga. Kalau anak bapak pintar atau tidak pintar, ingat Pak, Allah itu membagi akal itu sebagaimana Allah membagi hujan. Ada anak kita yang pintar banget, alhamdulillah. Yang menghafalkan cepat, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang menghafalnya lama, tolong jangan dibenci anak itu kalau dia sudah berusaha. Karena apa? Allah itu membagi akal sebagaimana Allah membagi hujan. Ya? Makanya ada anak kita yang menghafalkan surat An-Naba 2 hari selesai. Ada anak kita yang nomor 3 menghafalkan An-Naba sampai 2 bulan, 3 bulan nggak hafal-hafal. Tidak usah dimarahi, nih kamu An-Naba 3 bulan gak hafal-hafal. Anaknya pintar jawab, masih mending saya 3 bulan daripada Abi seumur hidup gak hafal-hafal. Kalau anak kita pintar, anak kita kemudian tidak pintar Pak, kalau sudah berusaha, jangan salahin anak. Allah itu membagi akal sebagaimana membagi rezeki. Tapi tolong perhatikan iman anak kita. Karena apa? Iman anak kita itulah yang akan bermanfaat bagi orang tuanya. Inilah anak yang barokah. Kalau kemudian anak kita solih, ditambah pintar, ditambah putih, imut, lucu, ya Masya Allah syukur. Kalau kemudian anak kita tidak semacam itu, ya sabar. Memang perahu dalam kehidupan itu cuma 2 kok. Karena apa? Angin tidak pernah bertiup sesuai dengan kehendak hati.
Ya kita pengennya si anak kita lucu, imut, disenangi banyak orang. Itu kan keinginan kita. Hidup kan bukan miliknya kita. Hidup itu kan miliknya Allah. Kita tinggal menjalani sebagai hambanya dan pelakon kehidupan. Sama pula kalau kita bertanya, apakah barokah itu sehat? Kata siapa barokah itu sehat? Kalau barokah itu ditentukan hanya sehat, Pak, Masya Allah, berarti Nabi yang paling kasihan itu siapa? Nabi Ayub. Dia barokah hidupnya, sakit kok. Bapak tahu sakit puncaknya Nabi Ayub yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, diceritakan. Puncak-puncaknya sakit Nabi Ayub itu apa? Masya Allah, tatasaqat luhumu Ayub wa baqiya ilal idham. Sesungguhnya ketika Nabi Ayub itu puncak-puncaknya sakit, Pak, maka kemudian dagingnya itu protol. Tahu protol ya, jatuh. Sampai disapu itu sama istrinya. Saya tidak pernah mendapati riwayat yang sering kita dengarkan di waktu kecil. Ada ulatnya dimasukkan lagi. Saya tidak ngerti itu. Tapi riwayat yang sahih yang saya pernah baca itu dagingnya itu berjatuhan. Dagingnya berjatuhan, Pak. Tahu bagaimana istrinya itu kemudian heran sama Nabi Ayub. Kenapa tidak pernah doa untuk disembuhkan? Minta sama Nabi Ayub, Yub, anta nabiyun, kamu ini nabi, doalah sama Allah supaya kamu disembuhkan oleh Allah, penyakitmu ini sudah parah. Nabi Ayub berkata apa? Aku disehatkan oleh Allah 70 tahun kok. Masa aku tidak mampu bersyukur 70 tahun sisanya untuk menggantikan 70 tahun yang sehat? Kalau kita artikan bahwasanya sakit itu tidak barokah, Pak, Masya Allah, berarti Nabi Ayub itu tidak barokah, berarti Nabi juga tidak barokah. Kenapa? Nabi, Pak, kalau sakit, dalam riwayat Muslim, Nabi itu kalau sakit dijadikan sakitnya 2 kali sakitnya kita. Wa inilah aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu kalau kemudian sakit 2 kali sakitnya kalian. Kalau demamnya Bapak 37, 36, 38 kalikan 2, itulah demamnya Nabi. Kalau Bapak migrain itu betul-betul kenceng ketika vertigo datang, itu kalikan 2, itulah sakit kepalanya Rasul yang sampai diikat dengan kain. Kenapa sih Rasulullah? Kenapa kemudian Nabi Ayub diberikan oleh Allah sakit semacam itu? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang dikasih oleh Allah sakit itu belum berarti dia tidak barokah. Kadang-kadang kan kita sinis sama orang. Kamu itu ya habis liver DB, habis DB, tipes. Besok apa lagi kamu sakit ini? Banyak dosa kamu itu. Belum tentu. Kata siapa? Bisa jadi karena dia salih kemudian Allah memberikan semacam itu. Kenapa? Supaya gugur, Pak, rontok dosa-dosanya. Supaya kelak ketika dia menghadap kepada Allah itu ringan. Kenapa? Sudah digugurkan dosa-dosanya. Makanya orang yang sehat itu nanti iri sama orang yang sakit. Mana dalil yang sah? Kita ambilkan sebuah dalil yang sahih. Ya waktu ahlul afiyati antum qad bil maqarid. Kelak pada waktu hari kiamat Allah itu kemudian membagi manusia itu jadi 2. Satu ahlul afiyah, satu ahlul musibah. Ahlul musibah itu orang yang sering sakit-sakitan, sering diuji, sering ditimpakan dengan kepayahan, kelaparan, paceklik. Ini ahlul afiyah, ini ahlul musibah. Yang kedua ahlul afiyah, orang yang jarang lapar. Makanya kenyang terus, gelegean ketika habis makan. Kemudian kecukupan, jarang sakit. Ya? Maka yang pertama kali ditimbang itu mana? Ahlul musibah. Ketika ditimbang oleh para malaikat, kemudian para malaikat berkata, ya Allah, ahlul musibah tidak tersisa kecuali sedikit saja dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena sudah dihapuskan dengan berbagai macam tingkat ujian dan penyakit yang Engkau berikan kepada mereka ketika di dunia. Apa yang dikatakan oleh Allah? Undur, lihat yang dikatakan oleh Allah. Allah kemudian berkata kepada para malaikat, uktuhum salasan, kasih mereka itu 3. 1, afiyah, kekuatan. Kenapa dikasih kekuatan? Untuk menggantikan keperihan, kepayahan, kelemahan ketika dulu mereka sakit di dunia. Dijadikan double-double kekuatannya. Cukup? Belum. Kasih mereka khairan, kebaikan. Kalau disebut kata khairan di akhirat itu apa? Surga. 3, manzilah, kedudukan yang tinggi. Dibangunkan sebuah rumah di surga yang begitu tinggi, di mana kemudian tempat itu tidak mampu diraih dengan pahala sholat, tidak mampu diraih dengan pahala sedekah, tidak mampu diraih dengan pahala zakat. Apapun hanya bisa diraih bagi orang yang kemudian diuji, kemudian dia bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala, dikasih oleh kedudukan yang tinggi itu.
Sampai ahlul afiyah ketika mereka mendongakkan kepala mereka itu Masya Allah tingginya ya Allah. Kemudian mereka berkata, ya Allah kalau kami ngerti di balik setiap ujian, kedoliman, penyakit yang Engkau timpakan kepada seorang hamba itu kayak gini ya Allah, tolong ya Allah hidupkan kami lagi. Hidupkan kami lagi. Potong-potong, cacah-cacah tubuh kami dari daging-daging kecil sakit tidak apa-apa. Supaya kami merasakan nikmatnya nanti di akhirat. Tapi tidak bisa lagi kan? Saking irinya orang-orang yang sehat, saking irinya orang yang gampang, saking irinya orang yang dipuja ketika di dunia. Mereka iri kepada ahlul musibah. Kenapa? Allah semacam itu ketika mencintai kita, Allah sulitkan, Allah beratkan hidup kita. Kenapa? Supaya kerasa nikmat betul ketika sudah menghadap kepada Allah. Itulah barokahnya orang yang sakit. Kalau kita Pak gampang nikmat, justru kita khawatir. Jangan-jangan nikmat di dunia ini Allah segerakan untuk kita di dunia nanti tidak tersisa lagi di akhirat. Makanya kenapa orang yang beriman itu ujiannya berat? Supaya ketika betul-betul dia berat merasakan ujian itu, nanti ketika dia meninggal, betul-betul rehat dia. Bapak kalau kemudian lama berdiri, duduk itu kerasa nikmat atau tidak? Kerasa nikmat. Coba kalau naik kereta api Pak, Bekasi kota itu kalau Bapak tahu, kalau pernah datang ke Jakarta, kereta api Pak kalau pagi, full, ribuan orang, kayak pepes di dalam kereta api itu. Nafas aja susah Pak. Kita kalau berdiri bergelayut, melihat orang yang duduk, nikmat betul orang yang duduk itu. Melihat tempat duduk itu kayak lihat roti bakar yang ladang hangat. Kenapa? Letih kita berdiri. Orang duduk sambil main handphone, enak bener. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang baru membuka tasnya, masukin handphonenya ke tas. Kita seneng. Wah ini mau turun nih, deketin kita. Ternyata cuma nutup tas tidur lagi dia. Itu rasanya Pak kalau kemudian kita itu duduk rasanya itu nikmat betul. Duduk itu Masya Allah nikmat. Walaupun tinggal satu stasiun lagi turun. Kenapa? Karena sudah terasa letih ketika kamu berdiri. Sama. Kenapa orang yang beriman itu diuji dengan semendian beratnya? Supaya kamu merasakan nikmat itu nanti ketika kamu itu meninggal dunia. Makanya berapa banyak orang yang sakit Pak, Allah berikan kebaikan. Ada wanita Ansor masuk surga bukan karena sholatnya saja. Tapi ada wanita Ansor yang masuk surga disebabkan kena penyakit ayan, sabar dengan penyakit ayannya. Dalam hadis riwayat Muslim, ala ukhbirukum bi nisa'iyahni di sana. Kalian mau tahu nggak perempuan wanita surga itu? Yang muncul seorang laki-laki, seorang wanita hitam budak, mantan budak terkena penyakit ayan. Kemudian dia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah saya terkena penyakit ayan ya Nabi, doakanlah saya. Rasulullah berkata, in syi'ti tasbiri, kalau kamu mau sabar. Kamu dapetin surga. Insyiti kalau kamu mau, aku doakan aku sembuh. Wanita itu milih yang mana? Pertama Pak, ya sudah, aku milih sabar ya Rasulullah. Penyakit ayan bisa menjadi pintu untuk masuk ke dalam surga. Sebelum pisah dengan Nabi kemudian dia ngomong kepada Rasul, ya Rasul cuma satu permintaanku apa? Kalau penyakit ayanku lagi kambuh, sering terbuka auratku, tidak sadar. Tolong ya Rasulullah doakan saya semuanya ketika penyakit ayanku kambuh tertutup auratku. Masya Allah ya, wanita Ansor sampai mikirin aurat itu ketika penyakit ayannya kambuh. Padahal kalau kambuh sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Dosa atau tidak? Tidak. Sampai masih mikirin aurat kalau tidak sadar. Kalau wanita sekarang kan sadar sesadar-sadarnya membuka aurat. Kemudian Rasulullah mendoakan, didoakan oleh Rasulullah, semoga kamu ditutup auratnya. Masya Allah dikabulkan oleh Allah. Itulah permintaan sahabat. Permintaan sahabat Pak dalam urusan dunia banyak yang nggak dikabulkan oleh Allah. Tapi permintaan para sahabat dalam urusan akhirat itu dikabulkan dan dibayar kontan oleh Allah. Urusan akhirat langsung wanita tersebut selama penyakit ayannya kambuh ditutup rapat itu Pak. Bagaimana auratnya sampai kemudian dia meninggal dunia. Apakah kita katakan sakitnya tidak barokah? Kalau sakit tidak barokah Pak, Ubay bin Ka'ab tidak akan meminta sakit kepada Allah. Ubay bin Ka'ab itu mendengar Nabi mengatakan la tasubbul humma, jangan celah penyakit demam, fa innal humma yukaffiru sayyi'at, sesungguhnya penyakit demam itu menggugurkan dosa. Ubay bin Ka'ab pulang, angkat tangan, berdoa, asibni bil humma, ya Allah tolong dong timpakan saya demam ya Allah, yang tidak memberatkan, tidak menghalangi ketaatan ya Allah. Allah berikan kontak. Ubay bin Ka'ab sakit demam setiap sore sampai pagi. Demam sore sampai pagi, demam sore sampai pagi, sampai diterangkan dalam kitab sirah para ulama, sahabat satu-satunya yang demam setiap sore itu siapa? Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, Ubay bin Ka'ab.
demam setiap sore sampai pagi, karena dia ngerti bahwasanya penyakit itu kemudian akan memberikan keberkahan dengan digugurkannya dosa. Kalau sakit tidak barokah, Pak Ubay kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu pasti meminta sembuh. Bapak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang sahabat di mana pasukan panglima besar dia, sebagaimana Khalid bin Walid yang pernah melawan Romawi sampai Romawi kewalahan menghadapi pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai mengatakan pasukannya Sa'ad itu pasukan jin. Kenapa? Ngelewatin sungai, tidak ada yang tenggelam kuda-kudanya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya mustajab, Pak. Mustajab doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sampai dikatakan oleh para sahabat, yustajab da'watuhu baina ashabi Rasulillah. Kalau kamu melihat sahabat yang paling mustajab doanya, perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya rumahnya rame, Pak. Didatangin oleh para sahabat dan para tabi'in yang meminta supaya didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas hidup, saya yakin deh jamaah di Bali juga akan rame datang ke rumahnya beliau. Rame itu rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rame, Pak, rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Masya Allah mustajab. Untuk menceritakan bagaimana mustajabnya dakwahnya, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian pernah difitnah beliau sebagai orang yang kemudian tidak adil, tidak bertakwa dalam pembagian ghanimah. Sa'ad bin Abi Waqqas, penduduk surga, difitnah, dizalimi. Sa'ad bin Abi Waqqas tenang, dia mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, kalau yang memfitnah saya ini dusta, bohong, tidak mampu mendatangkan bukti atas apa yang mereka tuduhkan kepada diriku dan hanya untuk riak dia mengatakan itu, tolong timpakan kepadanya 3. 1, umurnya panjang, gak mati-mati. 2, miskin terus, jangan pernah dicukupkan hidupnya. 3, kasih fitnah sampai dia mati. 3-tiganya gak ada yang dikurangi oleh Allah. Cash dibayar oleh Allah. Itulah doa orang yang terdolimi. Cash. Antum kalau mendolimi, mungkin antum tidak dikasih oleh Allah hukuman, tapi mungkin anak antum. Hati-hati dengan lisan dan tulisan kita. Karena apa? Kedoliman tidak dibiarkan oleh Allah. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan kedoliman itu 3. Kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, dan kedoliman yang diampuni oleh Allah. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. 3-tiganya cash, Pak. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, miskin terus, umurnya panjang sampai 100 tahun lebih, tangannya itu tidak pernah berhenti colek perempuan yang lewat di depan pasar. Ketika dia dimarahin, kamu itu yang nyelekin perempuan panggil pasar, kemudian dia berkata, ini gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahukah kita Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab? Buta, Pak, beliau buta. Sampai kemudian keponakannya itu heran sama pamannya, pamanku, kamu itu mustajab doanya. Mustajab betul kamu itu kalau berdoa. Mbok kamu itu mendoakan dirimu supaya sembuh penyakit matamu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku lebih ridha dengan takdir sakitku, aku terima daripada aku mengangkat tangan untuk merubah takdir yang telah Allah tetapkan untuk diriku. Dia ingin mendapatkan keberkahan dari matanya. Masya Allah. Kalau sakit barokah, Pak. Sakit itu banyak barokah. Ada orang yang buta hafal Quran. Syekh bin Baz, ulama besar, tapi buta. Kalau kita katakan sakit tidak barokah, berarti yang buta itu harusnya tidak bisa hafal Quran. Susah. Mau yang mampu melihat saja belum tentu hafal Quran kok. Syekh bin Baz itu hafal ribuan hadis, Pak. Ribuan hadis, Pak. Kalau Bapak kan 1. Innamal a'malu binniyat. Itu pun tidak bisa diterusin. Sama la taghdab faradada miraron, itu doang. Syekh bin Baz itu ribuan hadisnya. Saya punya seorang ustadz namanya Ustadz Awaluddin Batubara rahimahullah, Allah yarham, meninggal dunia. Orang Batak, orang Medan, hafal Quran, Pak. Hafal Quran, Masya Allah. Hafal Qurannya itu banyak orang yang buta hafal Quran memang. Tapi hafalan Qurannya itu luar biasa. Beliau itu hafal Quran itu sampai nomor ayat. Nomor ayat, Pak. Jadi kalau kita kemudian siang itu kita belajar di Fakultas Syariah, kemudian pagi sama sore kita nyetor hafalan, habis subuh kita nyetor hafalan. Kalau Ustadz Awaluddin itu kemudian duduk di tempat imam kayak gini, kita nanti dekat sama beliau. Kita mengucapkan salam sudah ketahuan. Oh, ini Umar Mita, ini akhi Umar Mita, ini akhi fulan, ini akhi fulan. Nanti kalau kita ngafalin 1 lembar, Pak, kemudian nanti dia mengkoreksi hafalan kita. Itu mengkoreksinya dengan nomor ayat. Tadi ayat 51 antum salah. Ayat 57 antum salah. Nomor ayat, Pak.
Padahal menghafalkan nomor ayat itu susah atau tidak? Susah. Bapak saya tanya minal jinnati wan nas saja tidak ngerti kok ayat berapa. Harus ngurutin dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kalau kemudian tahu suratnya. Kadang-kadang masih tanya, itu surat apa Ustaz? Lebih paham. Ini sampai hafal Quran, sampai hafal nomor ayat. Sampai ada seorang temannya yang datang dulu di Pondok Husnayain, di pondoknya Khalil Ridwan, ketua MUI. Kita dulu di situ di Pondok Tahfidz, siangnya kita di Fakultas Syariah. Kemudian sampai ada temannya yang datang itu ngomong, Ustaz kalian Ustaz Awaludin ini, Masya Allah dulu ketika masih menjadi santri, pernah kita mau ujian surat Yusuf. Mau ujian surat Yusuf. Kemudian Awaludin ini menghafalkan surat Yusuf, tertidur di atas sajadah, ngigu. Tahu ngigunya Pak? Surat Yusuf dari awal sampai terakhir tidak ada yang salah. Masya Allah. Sampai ngomong bener Ustaz. Iya, demi Allah. Tanya sama santri-santri yang jadi temannya Ustaz Awaludin. Tanya sama Ustaz Awaludin sendiri. Saya tanya, antum pernah ngigu surat Yusuf? Iya katanya. Tapi saya tidak sadar. Ya iyalah Ustaz ngigu kok. Surat Yusuf dari awal sampai terakhir tidak ada yang salah. Kemudian bangun, duduk kembali. Kemudian mau murojaah lagi. Ditanya sama teman-temannya, ngapain Din? Mau menghafal surat Yusuf. Alah Din. Oh tadi kamu ngigu aja bener, tidak ada yang salah. Apalagi kamu terjaga. Buta Pak. Coba siapa yang berani mengatakan sakit sekarang tidak barokah? Ya? Saya punya teman sakit, kecelakaan tunggal, sampai kemudian seluruh bagian tubuhnya itu kemudian tidak bisa digunakan, kencing tidak terasa, BAB tidak terasa. Hidupnya sekarang di atas kursi roda Pak. Tapi apakah dia pernah menyesali takdir? Tidak. Dia jatuh karena menghindari lubang di jalan. Sekarang orangnya itu di Boyolali itu kemudian separuh badannya itu lumpuh. Tapi tidak pernah itu nangis, tidak pernah kemudian dia merasa menyesal pulang dari dakwah itu, tidak pernah nyesal itu kemudian yang undang ini gara-gara diundang pengajian sih, tidak. Sampai sekarang masih khidmah kepada dakwah. Maka kemudian Masya Allah, jangan katakan bahwasannya barokah itu adalah sehat. Ada yang sehat barokah kapan? Ketika sehatmu menambah taat. Tapi ada orang yang mereka itu diberikan sakit oleh Allah, sakitnya pun barokah. Kenapa? Barokah itu ditentukan bertambahnya ketaatan kita di jalan Allah. Sama pula kita sering menyangka barokah itu indah panorama. Kata siapa? Gemah Remah Lojinawi. Kata siapa? Bali indah, Lombok indah, Hawaii lebih indah lagi. Coba bandingkan dengan Mekah dan Madinah. Lebih indah mana? Lebih indah Hawaii, lebih indah Lombok. Wong di Mekah dan Madinah itu Masya Allah sejauh mata memandang gersang kok Pak. Kita melemparkan biji sawo yang tumbuh korma, tidak bisa tumbuh di sana. Tapi Masya Allah kalau kita ditanya mana jengkal tanah yang paling Allah ridhoi dan paling Allah cintai di atas muka bumi ini, Mekah dan Madinah Pak, nomor 1 dan 2-nya. Nomor 3-nya Syam, nomor 4-nya Yaman. Barokah itu. Allah mampu gak menjadikan Mekah dan Madinah itu menjadi kota yang paling adem, paling enak, paling subur, paling bening airnya, gampang, kecil itu bagi Allah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Apa yang kamu pandang buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Makanya kota Mekah itu saking Allah meridhoinya, sampai kemudian Allah tidak biarkan Dajjal nanti masuk mati kota Mekah. Saking Allah meridhoi kota Madinah, Rasulullah mengatakan ala angqabil madinati malaikatun yafadunaha. Di atas kota Madinah itu para malaikat itu berdesak-desakan untuk menjaga kota Madinah. Salatnya Bapak 100 kali lipat di Masjidil Haram daripada salat di sini. Karena barokahnya menambah ketaatan. Syam, barokah atau tidak? Barokah Pak. Walaupun hari ini hancur luluh lantak, nyari makan itu susah. Nyari makan itu susah kalau di Syam. Ya. Sejauh mata memandang bangunan itu hancur luluh lantak. Tapi Masya Allah, mana kota yang barokah itu? Syam itu kota barokah. Saking barokahnya kota Syam, kelak Nabi Isa diturunkannya di mana? Bukan di sini, diturunkannya itu di Syam. Menjelang subuh di Manarul Baydha, Menara Putih di Damaskus. Itu menunjukkan apa? Keberkahan adalah apapun yang menambah ketaatan kita di jalan Allah. Jadi tolong pahami, istri kita, keluarga kita, handphone kita, mobil kita, rumah kita, kalau kita bertanya, ini barokah atau istidraj ya? Ya lihat saja. Yang kamu lihat itu lebih banyak ketaatan atau dosanya. Kalau mobil kita tanya mobil saya barokah atau tidak? Ya gampang Pak. Roda mobil antum lebih banyak berputar ke tempat-tempat yang Allah ridhoi atau tempat-tempat yang Allah benci. Selesai itu. Maka itulah makna barokah. Yang pertama. Yang kedua,
Sudah jam 7 masuk. Ya apa-apa, yang penting barokah insyaallah. Yang kedua, tiga, dan keempat, dan yang kelima ya nanti kita bahas insyaallah. Kalau ada sumur di ladang pastilah kita bertemu kembali. Jadi yang pertama, barokah itu dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kullu ma tuzidukum fi ta'ah, apapun yang menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan barokah. Yang kedua, tiga, dan empat apa Ustaz? Jawabannya sabar. Karena kalau kita tidak akan mungkin dapat barokah kalau tidak sabar. Disabar insyaallah, moga-moga kita bisa kaji insyaallah lebih lanjut dan lebih panjang. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, karena sudah satu persatu tadi ada yang izin. Saya orangnya sensitif, jadi kemudian kalau ada yang pergi, nah saya kemudian ini sudah jam 7:04, semoga Allah memberikan keberkahan. Ada pertanyaan? Al-Baqarah, salat menghadap ke Masjidil Haram. Sahkah salat kita kalau kita menghadap selain ke Masjidil Haram? Ya kalau disengaja, ya tidak sah. Ya harus disesuaikan dengan arah Ka'bah. Ini jelas bahwasanya kiblat itu termasuk salah satu syarat sahnya salat. Jazakallah. Ini bukan jazakallah, yang benar jazakallah khairan. Ada orang yang mengucapkan jazakallah itu, ada yang mengatakan jazakallah kurang, Pak. Artinya jazakallah itu apa? Semoga Allah membalasmu. Membalas apa? Doa itu kan harus jelas. Tapi juga tidak boleh ditambah jazakallah khairan katsira, tidak perlu. Tengah-tengah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Doa itu tauqifiyah. Doa itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang benar jazakallah khairan, cukup, tidak usah ditambahin. Kalau sama laki-laki jazakallah, sama perempuan jazakillah. Jangan balik-balik ya. Saya sering kadang-kadang ibu-ibu ngomongnya jazakillah Ustaz khairan. Salah. Kalau saya nerima itu saya harus pakai gamis. Jazakallah itu kalau laki-laki. Kalau pengen untuk kemudian gampangnya jazakumullah khairan, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh bagi kita sholat menghadap selain Masjidil Haram kalau kita sudah ngerti. Jadi makanya kemudian syarat sahnya itu harus mengetahui kiblat. Yang lain tidak ada insyaallah. Kalau majelis ilmu tidak ada pertanyaan itu cuma dua kemungkinannya. Satu, paham benar. Dua, tidak paham sama sekali. Moga-moga yang pertama insyaallah Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.